Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kemarin kita bahas bahwa faktor dari luar, kondisi sosial, kondisi interaksi sosial kita kadang memejalkan, mengeraskan nurani kita, membuat kita tidak lagi peka terhadap nurani kita dan menutup kita, menghalangi nurani kita. Itu fakta sosial yang kita hadapi sehari-hari. Dan dalam perdagangan banyak orang tipu menipu sehingga kita cenderung mencurigai orang lain. Dan orang yang polos selalu dianggap sebagai orang yang sekarang dianggap orang naif, kanak-kanakan, tidak tahu proses berdagang, tidak tahu proses berpolitik, tidak tahu proses bekerja di instansi dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa semakin kesini nurani itu semakin dihalangi untuk menjadi ekspresif, untuk dilontarkan secara langsung ke masyarakat. Ada hal, memang ada contoh, misalnya dulu yang terkenal, misalnya saya punya guru Kiai Haji Abdullah Salam, ketika ditanya, kenapa Bapak ini Anda ini ditipu, Kiai? Nah, yang nipu kan terserah, urusannya sama Allah. Urusan saya karena ada orang datang pada saya dan saya beri sesuai dengan kemampuan saya, bukan saya berlebihan. Konon Gus Dur juga pernah ada orang yang jelas-jelas datang minta tolong, padahal sahabat-sahabatnya mengatakan itu dia menipu. Tipuan itu urusannya dengan Allah. Urusan saya bisa membantu atau enggak. Kalau saya bisa membantu, saya bantu. Kalau enggak, ngapain saya bantu? Jadi untuk sebenarnya itu menjaga supaya kita tidak terkotori, terkontaminasi dengan kebusukan pergaulan yang tercipta dalam masyarakat kita sekarang, masyarakat modern, bukan cuma di Indonesia, dimanapun. Jadi tadi saya katakan, ketika kita dididik dari kecil di lingkungan yang baik, menjadi akhlak yang baik melekat, tapi tidak ada jaminan bahwa itu akan seumur hidup kalau kita tidak menjaganya terus-menerus. Dan kemarin saya beri contoh, Anda bisa asalnya menjadi baik, tapi kemudian karena merasa sering ditipu, kemudian menjadi pejal, nuraninya ditutup, kemudian menjadi orang yang sangat dingin. Orang akan menyebut itu kan sebab alamiah, sebab akibat alamiah. Ya, tapi berarti dia kalah dengan lingkungan. Manusia lebih tinggi dari itu. Dia harus mampu mengatasi. Kita bisa memahami kalau dia menjadi keras, tapi harusnya ada satu sistem di mana dia menjaga supaya akhlaknya tidak berubah dalam kondisi apapun. Karena akhlak yang mulia ini yang akan menjadi pegangan kita. Quran menyebutnya ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Artinya kita diarahkan untuk apapun yang terjadi di luar, kita tetap berbuat baik karena Allah berbuat baik pada kita. Allah memberi kita semua yang kita miliki sekarang. Tubuh ini, semua pikiran, apapun yang kita miliki. Belum lagi yang bersifat di luar. Harta, kekayaan, macam-macam. Mungkin juga kekuasaan. Itu pemberian Allah. Maka berikan itu pada orang lain. Berbuat baiklah seperti Allah tanpa perhitungan pada Anda. Itu kalau kita percaya pada Allah karena Allah sebenarnya. Tentu saja
dalam ayat Al-Quran yang lain mengatakan walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya, ya kalau kita punya 1 juta, ya kita butuhnya berapa untuk kita dan keluarga. Yang lainnya oke lah untuk yang lain. Dan Allah akan memberi terus. Allah yang menjamin. Selama ini kita didikte pikiran bahwa tadi kemarin dulu kita bicarakan perbuatan kita yang menentukan hasil, bukan pemberian Allah. Kita pelan-pelan diarahkan untuk percaya bahwa semua itu upaya kita tanpa ada campur tangan Allah. Kalau kita alhamdulillah ada rezeki dari Allah, kadang-kadang itu cuma mulut saja, bukan dari benar-benar kita buktikan dengan tindakan. Kita lanjutkan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.